Dirgahayu Republik Indonesia, banyak jalan menuju Roma. Ya, pepatah tersebut memang benar adanya dalam mencapai posisi maupun prestasi. Hadir untuk pertama kalinya dalam obrolan santai Telkom Akses Tarakan dengan tema Unlock Your Achievement. Telah hadir juga di sebelah saya ada salah seorang senior leader Telkom Akses Tarakan yang bernama Bang Burhanuddin atau yang lebih akrab lagi kita sapa dengan Bang Burhan. Halo Bang Burhan, Halo. apa kabar? Baik. Bang Burhan, saya mau nanyain tentang profil Bang Burhan. Awal masuk ke Telkom Akses itu pada tahun berapa? Jadi awal masuk di Telkom Akses itu di tahun 2014. 2014, berarti sudah bekerja di TA selama 6 tahun ya? Ya. 6 tahun, Nah. luar biasa. Begitu masuk di TA itu awal posisinya sebagai apa Bang Burhan? Awal masuk di Telkom Akses itu pertama admin warehouse ya. Kalau dulu sih namanya apa ya, orang lebih sebut gudang. Iya, Itu sebagai apa Bang? admin. Sebagai admin? Iya. Di warehouse itu sendiri ada berapa orang? Kalau dulu kebetulan saya sendiri. Oh, baru sendiri Iya, aja? baru sendiri. Berarti merangkap sebagai TL, sebagai adminnya juga gitu ya? Iya. Oh. Kemudian setelah di warehouse, di unit mana lagi? Setelah di warehouse yang kurang lebih hampir setahun, saya dipindahkan ke teknisi provisioning Ya. dan insurance. Jadi teknisi provisioning itu kita narik ke rumah pelanggan, terus ketika ada gangguan kita ngerjain gangguannya seperti itu. Setelah di teknisi provisioning, assurance, apakah Bang Burhan di unit itu aja atau pindah ke unit lain lagi atau gimana Bang? Saat itu saya digeser di CCN lagi. Di CCN itu sebagai apa Bang? Saya sebagai koordinator, jadi tugas utamanya adalah mengkoordinir teman-teman anak-anak. Bisa dijelaskan Bang, apa perbedaan di teknisi CCN itu dengan teknisi assurance dan provisioning? Perbedaannya di mana? Nah, kalau untuk perbedaannya sendiri, kalau di CCN kita lebih menghandle tiket-tiket corporate. Contoh mungkin kayak hotel, terus perkantoran apa gitu. Perusahaan-perusahaan. Iya, perusahaan-perusahaan. Pemerintahan itu masuk kategori di CCN. Kalau untuk di teknisi assurance sendiri mungkin lebih tepatnya di pelanggan-pelanggan rumahan. Kalau untuk assurance, terus kalau untuk di provisioningnya ya pasar baru. Jadi seperti itu. Luar biasa. Kemudian Bang, setelah di unit CCN itu apakah ada pergeseran lagi atau Bang Burhan tetap di unit CCN itu? Pada saat itu ada pergeseran lagi. Jadi saya dipercayakan di CCN kurang lebih 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Setelah itu saya diamanahkan untuk pindah lagi ke Fiber Academy. Kalau dulu sih namanya ALA. Jadi sekarang dibuat menjadi Fiber Academy. Sebelum itu Fiber Academy itu sudah ada, Bang Burhan menggantikan posisi orang lain atau Bang Burhan menjadi orang pertama di unit itu? Kalau untuk di Kaltara sendiri orang pertama. Orang pertama Iya. ya. Oh, berarti Bang Burhan ini adalah orang pilihan seperti itu ya. Itu masuk ke FA sendiri itu sebagai apa? Kalau saat ini sebutannya mungkin tim leader ya. Tim leader. Jadi kemarin itu kita officer 3, terus sekarang lebih ini dijadikan namanya tim leader. Perubahan. Iya, perubahan. Tugas FA itu apa aja Bang? Jadi secara fungsional tugas FA itu adalah mengajar. Jadi contoh nih, ada anak baru, jadi kita harus nge-build dulu, masuk kelas, kita perkenalin. Jadi banyak yang perlu kita ajarkan, pertama mungkin dari nilai-nilai budaya perusahaan, pokoknya perkenalan tentang perusahaan.
kedua kinerja. Jadi kerjanya di Telkom Akses sendiri itu apa-apa aja sih. Jadi di dalam kelas itu kita ngajarnya seperti itu. Berarti dari FA ketika ada naker baru, tenaga kerja baru, dari FA yang terlebih dulu memberikan pelatihan training seperti itu ya? Iya, benar sekali. Selain untuk tenaga kerja baru, dari FA juga akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh karyawan-karyawan Telkom Akses. Benar sekali. Oke Bang, kembali ke tema kita tadi, unlock your achievement. Bisa diceritakan Bang bagaimana pencapaian Bang Burhan selama bekerja di Telkom Akses sudah 6 tahun ya? Oke, jadi gini sih Mbak, kalau ngelihat histori yang kurang lebih selama 6 tahun, jadi mulai dari staff sampai dipercayakan menjadi tim leader, sampai sekarang diamanahkan menjadi sales manager, itu memang cukup panjang ya durasinya, dan itu sih nggak menjadi poin penting bagi pribadi diri sendiri, karena yang poin paling utama adalah ketika ada ilmu atau prosedur-prosedur pekerjaan baru yang dicanangkan oleh perusahaan. Nah, itu tugas utamanya adalah gimana cara mensosialisasikan di teman-teman sampai ditularkan ke perusahaan itu, gimana caranya biar enak gitu kan Pak. Jadi poin utamanya adalah di situ, bukan cuma berbicara jabatan aja. Nah, tugas utamanya kita di situ. Menurut Mas Bang Burhan, jabatan itu bukan poin utama ya, bukan poin utama, tapi bagaimana dari Bang Burhan bisa memberikan memberikan hal-hal positif yang bisa dijalankan oleh perusahaan. Oke Bang Burhan, selanjutnya saya ingin nanya ini nih, dalam mengajar atau memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Telkom Akses, pastinya Bang Burhan ada mendapatkan kesulitan-kesulitan ya, entah itu dalam berkomunikasi dengan karyawan-karyawan itu sendiri. Apakah ada? Kalau ada bisa dijelaskan Bang? Sebenarnya kalau kesulitan sih atau kendala tuh ada sih, ya, cuma ada. karena gini, setiap orang beda-beda karakter. Jadi mungkin si A karakternya ini, si B karakternya ini. Nah, untuk kita mensiasati sebagai pengajar adalah jadi contoh, ketika si A nggak senang dengan materi-materi ini, kita coba materi itu dijadikan bentuk video atau gimana. Jadi kalau kesulitan sih mungkin kita masih bisa ada solusi untuk masih ada solusi. Ya, masih ada. Berarti dari Bang Burhan bisa mencari solusi sendiri ya? Masih bisa. Oh iya. Kemudian nih Bang Burhan sudah berkarir selama 6 tahun di Telkom Akses. Pasti ada suka dukanya Bang ya? Ya, benar. Bisa diceritakan Bang suka dukanya berkarir di Telkom Akses apa aja? Jadi suka dukanya mulai dari awal karir sampai sekarang sih ya ada sih. Jadi pada saat di 2014, jadi kita tuh mungkin masih kekurangan alat atau gimana, ya suka dukanya sih ya harus gimana caranya pekerjaan clear, tapi tidak meruntuhkan untuk semangat kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ada beberapa yang mungkin kasarannya kita gimana caranya menyelesaikan pekerjaan itu meskipun alat kita masih belum lengkap, tapi gimana caranya pekerjaan itu bisa selesai. Jadi suka dukanya di situ aja sih. Tapi kalau untuk saat sekarang sudah boleh dikatakan kita udah komplit. Jadi udah siap segalanya sih. Berarti pada awal tahun waktu itu peralatan alkernya ya? Iya, alkernya masih terbatas, sangat terbatas. Tapi makin kesini sudah lengkap ya Bang? Sudah komplit. Lengkap. Berarti Telkom Akses sudah mampu memenuhi alker. Iya, sudah sangat. Kemudian untuk sukanya Bang gimana? Sukanya sih, jadi kalau saya pribadi, kita kerja dimanapun, kalau kita mencintai pekerjaan itu sih pasti suka.
Jadi sukanya sih banyak ya. Jadi kalau saya pribadi sendiri selama bekerja di TA, pertama teman banyak, terus banyak ilmu yang saya dapatkan selama di TA. Jadi itu sih yang poin-poin positifnya yang saya dapatkan. Ya Bang, ini ada beberapa pertanyaan dari Instagram @telkomakseskaltara. Ya. Jadi pertanyaan pertama dari Aan Jine, apa itu TA? Oke ya, terima kasih yang sudah partisipasi bertanya. Jadi TA adalah anak perusahaan telekomunikasi. Ya, pasti tahu lah Ya, kamu pasti. ya. Apalagi ini karyawan TA ya. Pasti tahu. Mungkin bercanda atau gimana, Iya. tapi nggak apa-apa, kita jawab. Kemudian pertanyaan kedua Bang, dari Akses Warrior di Tanjung Redep ya, jauh banget ya. Dari Mafrulo, Bang Burhan, apa nih kesan kerja di Telkom Akses dan pesan untuk kita biar bisa seperti Abang? Ya. Jadi kesannya ya itu tadi yang saya bicarakan, kalau kesannya banyak yang pertama banyak teman, terus ilmu yang didapatkan di TA sendiri. Terus untuk pesannya ya, kalau pesannya poin yang pertama adalah tetap disiplin. Iya, disiplin. Jadi aturan-aturan di perusahaan itu tetap diikuti. Jadi aset yang berharga di dalam diri kita sendiri adalah rasa disiplin. Kalau itu udah ada kita tanamkan, insya Allah untuk menuju ke depannya itu lebih bagus. Ya, luar biasa. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga nih Bang. Siap. Dari Dharma 9988. Bagaimana menjaga semangat tim tetap terjaga mengingat target tidak kalah menantang tiap bulan? Jadi untuk menjaga tim sih sebenarnya poinnya kita harus kembali ke solid ya. Jadi ketika kita bekerja dengan tim, kalau solidnya kita ada, insya Allah pasti aman ya. Terus yang kedua mungkin keluh kesahnya teman-teman itu kita dengarkan. Jadi mungkin nih teman-teman yang lain pengen curhat, nah itu kita coba jadi orang yang mendengar terus ngasih solusi. Nah dengan cara-cara seperti itu mungkin bisa ada solusi ya untuk tetap menjaga tim. Berarti pertama kita harus solid, Ya, benar. kemudian yang kedua Keluh harus kesah. mendengarkan keluh Kesah teman-teman kita. itu apa, terus kita kasih solusi. Oh, iya. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Gui Shinim. Apa target atau keinginan Mas Burhan 5 tahun kemudian untuk TA Kaltara? Kalau berbicara target sih ya pasti kita pengen TA Kaltara maju terus ya. Ya, pasti. Terus pembangunan di Kaltara mungkin harus ini ya menyeluruh. Jadi kayak mungkin yang di pelosok-pelosok itu atau yang belum ada jaringan dibangunkan biar orang-orang yang kayak terpencil gitu bisa nikmatin deh apa sih kayak IndiHome itu. Jadi dia bisa kenal juga. Itu sih harapan saya juga. Terus mungkin harapan kedua bisa lebih ke, jadi sementara Kaltara ini Vital kelas J ya, harapan kedepannya bisa naik kelas D, mau B Bisa atau naik A kelas ya. ya, itu harapannya. Ya. Baik Bang Burhan, terima kasih banyak Siap. atas jawaban-jawaban untuk para akses warrior yang sudah bertanya melalui Instagram di @telkomakseskaltara. Bang, sebagai penutup nih, mungkin ada pesan yang Bang Burhan ingin sampaikan kepada teman-teman yang mungkin menonton obrolan santai kita, khususnya untuk akses warrior. Silakan Bang. Baik, untuk teman-teman akses warrior khususnya Telkom Akses Kaltara, tetap semangat, disiplin, dan tetap ikutin aturan protokol kesehatan karena kita masih dalam fase new normal ya, jadi tetap gunakan masker semua. Hand sanitizer Iya, selalu dibawa, rajin cuci tangan. Iya, rajin cuci tangan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Burhan Ya. atas kehadirannya hari ini. By the way nih Bang,
Ini kan acara kita yang pertama ya. Iya. Bagaimana feelingnya Bang Burhan menjadi orang perdana? Agak gugup sih. Gugup ya, saya gugup gimana Bang? Mikirnya tuh pertanyaan apa yang akan disajikan gitu. Iya, tapi yang dominan itu gugup ya. Iya. Sampai AC sudah full. Jadi kerasa Ya panas. panas ya. Ya, baiklah teman-teman, demikian acara kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time.